Kisah Kembang Kecubung. Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-10. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, prajurit-prajurit berkuda itulah yang kemudian menertibkan hiruk-pikuk yang terjadi di rumah itu. Namun mereka juga tidak berani mempersilahkan Raden Ayu Reksayuda untuk keluar dari biliknya. Seorang di antara prajurit berkuda itu telah melarikan kudanya untuk memberikan laporan langsung ke dalam kadipaten. Malam itu Sendang Arum telah dikejutkan oleh peristiwa yang sangat tidak diduga. Hari itu Raden Tumenggung Wreda Reksayuda dijemput oleh 2 orang tumenggung dan 2 orang prajurit pengawal dari pengasingannya setelah mendapat pengampunan dari Kanjeng Adipati Wirakusuma. Namun demikian malam memasuki wayah sepi uwong, Raden Tumenggung Wreda itu telah terbunuh di rumahnya yang sudah sekitar 3 tahun ditinggalkannya. Laporan tentang terbunuhnya Raden Tumenggung Wreda itu pun segera sampai ke Kanjeng Adipati. Semula prajurit yang bertugas memang agak ragu untuk membangunkan Kanjeng Adipati. Tetapi agaknya Kanjeng Adipati telah mendengar suara kentongan dalam irama titir, sehingga Kanjeng Adipati itu telah keluar dari biliknya. "Ada apa?" bertanya Kanjeng Adipati kepada prajurit yang bertugas di dalam kadipaten itu. "Ampun Kanjeng, ada seorang peronda yang ingin menyampaikan laporan tentang suara titir itu. Bawa prajurit itu kemari." Prajurit yang bertugas itu pun segera memanggil prajurit yang sedang meronda, yang telah melihat sendiri apa yang telah terjadi di rumah Raden Tumenggung Wreda Reksayuda. "Apa yang telah terjadi?" bertanya Kanjeng Adipati ketika prajurit itu menghadap. Prajurit itu pun segera melaporkan apa yang telah dilihatnya di rumah Raden Tumenggung Wreda Reksayuda. "Kang Mas Tumenggung Wreda Reksayuda terbunuh?" Nada suara Kanjeng Adipati meninggi. "Hamba Kanjeng Adipati." Kepada prajurit yang bertugas Kanjeng Adipati pun memberikan perintah. "Siapkan kudaku, siapkan pula pasukan pengawal. Aku akan pergi ke rumah Kang Mas Tumenggung." Demikian prajurit itu keluar, maka Kanjeng Adipati pun segera berbenah diri di biliknya. Namun demikian Kanjeng Adipati keluar dari biliknya, ia melihat Ririswari berdiri di ruang dalam. "Aku mendengar apa yang telah terjadi, Ayahanda." "Tidurlah, belum tengah malam. Ayahanda akan pergi. Aku akan melihat apa yang telah terjadi." Kanjeng Adipati pun segera beranjak ke Pringgitan, namun di pintu ia masih berpesan, "Tidurlah Riris, kau tidak usah ikut memikirkan peristiwa yang terjadi ini. Sesuatu itu telah terjadi, Ayahanda." Kanjeng Adipati tertegun sejenak, namun kemudian Kanjeng Adipati itu pun keluar lewat pintu Pringgitan. Seorang pelayan dalam telah menutup pintu itu kembali dan menyelaraknya dari dalam. Sementara itu, kuda Kanjeng Adipati pun telah siap di depan pendopo. Sekelompok prajurit pengawal telah bersiap pula. Sementara itu, para prajurit yang lain di dalam kadipaten itu telah bersiaga sepenuhnya untuk menghadapi segala kemungkinan.
Sejenak kemudian Kanjeng Adipati dan pengiringnya telah melarikan kuda mereka menuju ke rumah Raden Tumenggung Wreda Reksayuda yang sebenarnya tidak begitu jauh. Demikian Kanjeng Adipati memasuki regol halaman rumah Raden Tumenggung, maka orang-orang yang berkerumun di halaman itu pun menyibak. Demikian pula mereka yang berada di pendopo dan di ruang dalam. Demikian Kanjeng Adipati masuk ke ruang dalam, maka Kanjeng Adipati pun tertegun. Raden Ayu Reksayuda menyongsongnya dan langsung berlutut di hadapannya. "Apa yang telah terjadi, Kang Bok?" bertanya Kanjeng Adipati. "Kang Mas Tumenggung Reksayuda, Dimas. Apakah aku boleh melihatnya?" Raden Ayu Reksayuda masih terisak. Kanjeng Adipati pun kemudian telah melangkah ke bilik utama di rumah Raden Tumenggung Wreda Reksayuda itu. Demikian Kanjeng Adipati masuk ke bilik itu, maka darahnya pun tersirap. Ia melihat tubuh Raden Tumenggung Reksayuda yang berlumuran darah. Ia melihat sebilah keris yang tertancap di dada Raden Tumenggung itu. Sedangkan yang membuat jantungnya bagaikan berhenti, keris yang tertancap di dada Raden Tumenggung Wreda Reksayuda itu adalah salah satu di antara pusaka-pusakanya yang banyak jumlahnya yang tersimpan di bangsal pusaka. "Kyai Puguh," desis Kanjeng Adipati. Namun justru karena itu, maka Kanjeng Adipati tidak mau menyentuh keris itu. Jika Kanjeng Adipati mencabut keris itu, maka akan dapat timbul dugaan bahwa Kanjeng Adipati sengaja ingin menghilangkan jejak pembunuhan itu. Karena itu, maka Kanjeng Adipati pun segera keluar lagi dari bilik itu serta memerintahkan prajurit untuk memanggil Ki Tumenggung Jayataruna dan Ki Tumenggung Reksabawa. "Panggil mereka sekarang," berkata Kanjeng Adipati. Dalam pada itu, sejak malam turun di rumahnya, Nyi Tumenggung Jayataruna duduk di ruang dalam seorang diri. Semakin malam, terasa suasana menjadi semakin sepi. Bahkan Nyi Tumenggung itu pun mulai diganggu oleh matanya yang mulai mengantuk. Sekali-sekali digosoknya matanya yang semakin redup itu, namun kantuk itu masih saja terasa mengganggunya. Suratama, anak Ki Tumenggung Jayataruna yang sudah beranjak dewasa itu mendekati ibunya. Sambil duduk di sampingnya, ia pun berkata, "Sebaiknya ibu tidur saja sekarang. Agaknya ibu lelah setelah sehari-harian mengerjakan pekerjaan di rumah." "Tidak, Suratama, aku tidak lelah. Bukankah aku tidak mengerjakannya semuanya sendiri di rumah ini? Ada abdi yang membantu mengerjakan pekerjaan-pekerjaanku." "Meskipun demikian, ibu masih juga selalu sibuk. Ibu masak sendiri, ibu membersihkan sebagian besar dari rumah dan perabotnya. Ibu masih juga mencuci pakaian ayah dan pakaian ibu sendiri, meskipun ada orang lain yang dapat mencucinya." "Orang lain kadang-kadang cuciannya tidak bersih, Nger. Sedangkan sudah terbiasa bagi ayahmu. Jika bukan aku sendiri yang masak, ayahmu tidak berselera untuk makan." "Tetapi ibu tidak perlu menunggu ayah pulang. Ayah adalah seorang prajurit yang tugasnya tidak dibatasi waktu. Kapan saja tugas itu memanggil, ayah harus siap melaksanakannya." "Aku mengerti, Nger. Tetapi rasa-rasanya aku tidak akan dapat tidur nyenyak sementara ayahmu sedang menjalankan tugasnya. Sementara aku berada di pembaringan, berselimut kain panjang sambil tidur mendengkur." "Menurut pendapatku, Ibu, tugas ayah kali ini tidak terlalu berat, meskipun mungkin akan makan waktu yang panjang. Bukankah ayah hari ini pergi ke Kadipaten Pucang Kembar untuk menjemput Raden Tumenggung Wreda Reksayuda?
Tugas itu bukan tugas yang dibayangi oleh bahaya yang gawat. Tugas itu hanyalah tugas perjalanan yang panjang. Tetapi ada perbedaan pendapat antara ayahmu dengan Ki Tumenggung Reksabawa. Mereka adalah orang-orang dewasa, Ibu. Mereka tahu cara menempatkan diri mereka masing-masing. Suratama, sebaiknya kau saja yang pergi ke bilikmu. Biarlah aku menunggu ayahmu pulang dari Pucang Kembar. Itu sudah menjadi kewajiban seorang perempuan, Ger. Menunggui suaminya pulang, menyediakan minuman panas, menemani dan melayaninya makan. Tetapi ibu juga harus menjaga kesegaran tubuh ibu sendiri. Ibu jangan menjadi terlalu letih setiap hari. Bukankah ayahmu tidak selalu pulang terlalu malam? Suratama menarik nafas panjang, namun kemudian ia pun berkata, "Ibu, aku akan masuk ke bilikku." "Tidurlah, Ger. Tetapi jika ayah masih saja belum segera pulang, ibu harus segera pergi tidur. Mungkin ayah masih akan bermalam lagi. Jarak yang harus ditempuh cukup jauh, Ibu. Sementara itu, mungkin masih ada persoalan yang harus diselesaikan di Pucang Kembar." "Persoalan apa lagi? Bukankah Kanjeng Adipati sudah memaafkannya? Sehingga Raden Tumenggung Wreda Reksayuda itu sudah tidak mempunyai persoalan lagi." Mudah-mudahan Raden Tumenggung Reksayuda itu tidak membuat persoalan di Pucang Kembar. Tentu tidak. Ia merasa orang asing di sana. Lebih dari itu, ia adalah orang buangan. Suratama mengangguk-angguk. "Tidurlah," desis ibunya. Suratama termangu-mangu sejenak. Ia merasa kasihan kepada ibunya yang memaksa diri sendiri untuk duduk tanpa memejamkan mata meskipun sudah sangat mengantuk. Nyi Tumenggung memang sempat menjadi ragu-ragu. Jangan-jangan Ki Tumenggung masih akan bermalam lagi. Tetapi menurut Ki Tumenggung, hari ini Ki Tumenggung akan pulang. Suratama pun kemudian beranjak dari tempatnya sambil berdesis, "Selamat malam, Ibu." Ibunya mencoba untuk tersenyum. Katanya, "Selamat malam, Ger. Tidurlah. Semoga mimpimu indah." "Meskipun indah, jika itu hanya sebuah mimpi, Ibu. Daripada bermimpi buruk, kau akan terbangun dan mungkin tidak akan dapat tidur lagi." Suratama tersenyum. Demikianlah, maka Suratama pun kemudian meninggalkan ibunya sendirian duduk di ruang dalam. Namun meskipun Suratama kemudian berbaring di biliknya, tetapi ia tidak dapat segera tertidur. Ia masih saja memikirkan ibunya yang menunggu ayahnya pulang. Nyi Tumenggung Jayataruna memang seorang perempuan yang setia. Sejak hidup mereka masih terasa sangat berat. Pada saat Ki Jayataruna masih belum berpangkat, Nyi Jayataruna selalu mendampinginya dalam suka dan duka. Nyi Jayataruna sendiri tidak pernah mengeluh bagi dirinya sendiri. Ia berusaha mengisi hidup keluarganya dengan pengharapan akan hari-hari yang baik di masa mendatang. Hidup ini seperti cokro manggilingan. Sekali kita berada di bawah, tetapi sekali kita akan bergerak dan berputar sehingga kita berada di atas. Karena itu, jangan terlalu berduka jika kita sedang mengalami nasib yang muram. Tetapi jangan terlalu bersuka jika nasib kita lagi cerah. Segala sesuatunya harus kita terima dengan hati yang penuh dengan pernyataan syukur. Justru pada saat mata Suratama mulai terpejam, maka anak muda itu terkejut. Ia mendengar pintu depan diketuk orang cukup keras. "Nyi, Nyi!" Terdengar suara memanggil. Suratama menarik nafas panjang. Ia mengenal suara itu dengan baik.
suara ayahnya. "Ya Kakang, sebentar." Suratama pun mendengar suara ibunya menyahut. Dengan tergesa-gesa, Nyi Tumenggung Jaya Taruna pun bangkit dan berlari-lari kecil menuju ke pintu Pringgitan. Sejenak kemudian pintu pun terbuka. Ki Tumenggung Jaya Taruna berdiri di belakang pintu itu dengan wajah kusut. Demikian pintu terbuka, maka Ki Tumenggung itu pun segera melangkah masuk. Nyi Tumenggung pulalah yang kemudian menutup pintu dan menyelaraknya kembali. "Baru pulang Kakang?" sapa Nyi Tumenggung dengan suara lembut. Tetapi jawab Ki Tumenggung dengan wajah yang gelap, "Bukankah kau lihat bahwa aku baru pulang?" Nyi Tumenggung menarik nafas panjang. Katanya, "Maksudku, apakah Kakang lelah setelah menjalankan tugas Kakang sejak kemarin lusa?" "Ya, aku lelah sekali." "Duduklah Kakang, aku akan membuat minuman hangat. Makan juga sudah tersedia. Karena menurut Kakang, hari ini Kakang pulang, maka aku telah menunggu Kakang. Aku juga belum makan." "Aku tidak makan, aku masih kenyang. Tetapi aku sudah menyediakan kesukaan Kakang, pepes udang, sayur asam sedikit pedas, dan dendeng ragi." "Aku masih kenyang, kau dengar? Tetapi sebaiknya Kakang makan meskipun sedikit. Aku menunggu untuk mengantar Kakang makan." "Kau kira aku tidak berani makan sendiri?" "Maksudku kita makan bersama. Aku akan melayani Kakang makan." "Aku masih kenyang. Berapa kali aku harus mengatakannya? Jika kau belum makan, bukankah itu salahmu sendiri? Aku tidak minta kau hari ini menunggu aku makan malam." "Memang salahku sendiri Kakang. Tetapi sudah menjadi kebiasaanku menunggu Kakang untuk makan malam. Apakah Kakang lupa kebiasaan itu?" "Cukup Nyi, aku letih sekali. Aku ingin segera beristirahat. Aku akan pergi ke Pakiwan mencuci kaki dan tangan, kemudian tidur." "Baiklah Kakang, tetapi silahkan duduk. Aku ingin berbicara sedikit Kakang." "Berbicara apa? Aku letih sekali." "Aku tahu Kakang memang letih, tetapi aku terdorong untuk bertanya sedikit Kakang. Nanti Kakang segera mencuci kaki dan tangan, kemudian tidur. Nanti aku akan memijit kaki Kakang." "Tidak usah. Yang letih bukan kakiku. Hampir 2 hari penuh aku duduk di atas punggung kuda." "Baik Kakang, baik. Tetapi mumpung ada kesempatan, aku ingin bertanya sedikit saja." "Bertanya apa?" "Tentang Kakang." "Cepat katakan, aku sudah sangat letih." "Kakang, kenapa Kakang berubah akhir-akhir ini?" "Berubah? Apa yang berubah?" "Kakang sekarang terlalu sering pergi, pulang lambat dan bahkan kadang-kadang tidak pulang tanpa aku ketahui kemana Kakang pergi." "Edan, bukankah ketika aku berangkat kemarin lusa, aku sudah mengatakan bahwa aku pergi menjemput Raden Tumenggung Riksayuda. Aku akan bermalam semalam atau bahkan 2 malam." "Bukan malam ini Kakang, tetapi hari-hari sebelumnya. Kakang hampir tidak pernah berada di rumah." "Nyi, aku adalah seorang prajurit. Tugasku tidak terbatas waktu, siang dan malam." "Kakang, aku adalah seorang istri prajurit. Aku menjadi istri prajurit bukan baru kemarin sore. Sudah lebih dari 20 tahun Kakang. Aku sudah mengenal tugas prajurit karena suamiku sendiri seorang prajurit. Tetapi setelah 20 tahun itu, tiba-tiba rasa-rasanya aku tidak mengenali lagi tugas-tugas Kakang sebagai seorang prajurit." "Tetapi akulah yang mengalaminya Nyi. Akulah yang menjadi prajurit, bukan kau." "Aku adalah istri Kakang, istri seorang Tumenggung. Apakah Kakang sekarang mendapat tugas-tugas baru yang sangat berat, melampaui masa-masa yang lalu?
Atau mungkin Kakang dianggap bersalah dan mendapat hukuman dengan tugas-tugas tambahan yang sangat berat, sehingga Kakang hampir tidak sempat pulang. Nyi, aku sekarang sedang letih sekali. Kau jangan membuat perkara. Jika hatiku tersinggung dalam keadaan yang sangat letih ini, aku akan dapat menjadi sangat marah. Baiklah Kakang, jika Kakang tidak berkenan dengan pertanyaanku, aku minta maaf. Tetapi jika hal ini aku sampaikan, sebenarnya aku ingin membantu Kakang sesuai dengan kedudukanku sebagai seorang istri. Dengan sikapmu itu, kau sama sekali tidak membantunya. Kau justru membuat perasaanku semakin letih. Jika tubuhku letih karena 2 hari berturutan aku duduk di punggung kuda, maka pertanyaanmu dan sikapmu membuat perasaanku sangat letih. Baik Kakang, aku tidak akan bertanya lebih lanjut. Sekarang aku akan pergi ke Pakiwan untuk mencuci kaki dan tanganku. Tetapi sebelum Ki Tumenggung melangkah, terdengar derap kaki kuda memasuki halaman. Derap kaki kuda, desis Nyi Tumenggung. Ki Tumenggung itu pun termangu-mangu sejenak, namun suara derap kaki kuda itu menjadi semakin jelas, kemudian berhenti. Ki Tumenggung Jayataruna menunggu sejenak, didengarnya langkah menuju ke pintu Pringgitan, kemudian didengarnya pintu itu diketuk orang. Siapa? Bertanya Ki Tumenggung Jayataruna. Resa Ki Tumenggung. Resa? Ya Ki Tumenggung. Ki Tumenggung Jayataruna masih belum begitu mengenali suara dan nama itu. Karena itu, maka Ki Tumenggung kemudian memutar kerisnya di lambung kiri sambil melangkah ke pintu. Perlahan-lahan, Ki Tumenggung membuka selarak pintu, sementara Nyi Tumenggung berdiri dengan tegang. Demikian pintu terbuka, maka seseorang yang berdiri di luar pintu mengangguk dengan hormat. Kau, Ki Tumenggung ternyata pernah mengenal orang itu. Ya Ki Tumenggung, ada apa? Aku diutus oleh Kanjeng Adipati. Ki Tumenggung diminta untuk menghadap. Sekarang? Ya, Kanjeng Adipati sekarang berada di rumah Ki Tumenggung Wrida Reksayuda. Kenapa malam-malam Kanjeng Adipati ada di rumah Raden Tumenggung Wrida Reksayuda? Ki Tumenggung, Raden Tumenggung Wrida Reksayuda telah meninggal. Meninggal? Wajah Ki Tumenggung menjadi tegang. Jangan asal bicara, katakan sekali lagi. Raden Tumenggung Wrida Reksayuda telah meninggal. Nyi Tumenggung pun mendekat pula sambil bertanya, bukankah Raden Tumenggung Reksayuda baru pulang malam ini? Iya Nyi. Lalu tiba-tiba meninggal. Seseorang telah membunuhnya. Raden Tumenggung telah terbunuh? Bertanya Ki Tumenggung dengan nada tinggi. Iya Ki Tumenggung. Siapa yang telah membunuhnya? Tidak seorang pun yang mengetahuinya. Baik, katakan kepada Kanjeng Adipati bahwa aku akan segera menghadap. Aku akan mendahului Ki Tumenggung. Ya, pergilah dahulu. Aku akan segera menyusul. Demikianlah, maka Resa pun segera turun ke halaman. Dituntunnya kudanya sampai ke regol. Kemudian ia pun segera meloncat naik. Sejenak kemudian terdengar derap kaki kuda itu berlari semakin lama, semakin jauh. Kakang akan pergi? Bertanya Nyi Tumenggung. Kau dengar sendiri perintah Kanjeng Adipati. Ya Kakang. Nah, itu adalah tugas seorang prajurit. Meskipun aku sangat letih lahir dan batin, tetapi aku harus berangkat. Aku mengerti Kakang. Aku mampu menangkap suasana. Itulah sebabnya aku berkata bahwa Kakang telah berubah. Kau akan mulai lagi dengan celotehmu. Tidak, aku hanya menanggapi kata-kata Kakang. Bukankah tidak baru kali ini Kakang harus melakukan tugas
Meskipun Kakang sangat letih, tetapi sikap Kakang tidak pernah membuat aku tertekan seperti saat-saat terakhir ini. Persetan dengan tanggapanmu. Aku akan pergi. Tentu ada yang tidak wajar telah terjadi. Sejenak kemudian maka Ki Tumenggung itu pun telah keluar pintu peringgitan. Demikian ia berada di luar pintu. Maka ia pun berkata, "Selarak pintunya. Jika kau belum makan, makanlah. Jika kau mengantuk, tidurlah. Jangan aku yang disalahkan jika kau lapar atau mengantuk esok pagi." Nyi Tumenggung tidak menjawab, tetapi ia melangkah ke pintu, menutup pintu dan menyelaraknya dari dalam. Sejenak kemudian terdengar kuda Ki Tumenggung berlari melintasi halaman. Agaknya aku terlelap sekejap pada saat Ki Tumenggung datang, sehingga aku tidak mendengar derap kaki kudanya. Berkata Nyi Tumenggung di dalam hatinya, ia memang sangat mengantuk. Matanya terpejam sesaat, meskipun ia masih duduk di ruang dalam. Ketika Ki Tumenggung datang, ketukan pintu yang agak keras telah membangunkannya. Demikian suara derap kaki kuda itu hilang, maka Nyi Tumenggung kembali duduk di ruang tengah. Terasa getar jantungnya menjadi semakin cepat. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya. Apakah Ki Tumenggung Jaya Taruna yang berubah atau dirinya sendiri? Suratama yang hampir tertidur terkejut karena pintu diketuk ayahnya dan mendengar semua pembicaraan ayah dan ibunya. Tetapi Suratama tidak berani mencampurinya. Ia tidak tahu pasti persoalan apakah yang sedang terjadi antara ayah dan ibunya. Namun menurut pendapatnya, ayahnya memang berubah. Nyi Tumenggung yang duduk di ruang tengah mengusap matanya yang basah. Tetapi Nyi Tumenggung tidak menangis. Jiwanya telah ditempa oleh jalan kehidupan yang berat. Sejak ia menikah dengan Ki Jaya Taruna, dengan tabah ia ikut terombang-ambing arus kehidupan suaminya. Suwargo nunut, neraka katut. Sehingga akhirnya Ki Jaya Taruna berhasil memanjat sampai kedudukan tertinggi yang dicapainya kini, Tumenggung. Namun ketika kedudukannya semakin kokoh serta kepercayaan Kanjeng Adipati kepadanya semakin meningkat, maka Ki Tumenggung Jaya Taruna itu justru mulai berubah. Suratama bangkit dan duduk di bibir pembaringannya, tetapi ia tidak keluar dari biliknya. Meskipun rasa-rasanya ia ingin ikut memikul beban perasaan ibunya. Tetapi Suratama yang sudah dewasa itu sempat membuat pertimbangan-pertimbangan yang mapan, sehingga ia masih belum merasa perlu mencampuri persoalan antara ayah dan ibunya. Dalam pada itu Ki Tumenggung Jaya Taruna yang melarikan kudanya menembus gelapnya malam. Sesekali kudanya melewati siraman sinar oncor di regol halaman rumah orang-orang yang berada, tetapi selebihnya gelap. Demikian Ki Tumenggung sampai di regol halaman rumah Raden Tumenggung Wreda Reksayuda, segera meloncat dari punggung kudanya. Dengan tergesa-gesa pula, ia menuntun kudanya memasuki halaman. Resa yang sudah lebih dahulu sampai di rumah itu segera menerima kuda Ki Tumenggung sambil berkata, "Kanjeng Adipati telah menunggu." Ki Tumenggung pun segera masuk ke ruang dalam. Ia tertegun sejenak di pintu. Ia melihat Kanjeng Adipati sudah berada di ruang dalam. "Marilah Kakang Tumenggung." Justru Kanjeng Adipatilah yang mempersilahkannya masuk. Ki Tumenggung Jaya Taruna itu pun kemudian masuk ke ruang dalam. Dengan nada berat, Ki Tumenggung itu pun bertanya, "Ampun Kanjeng Adipati,
Apakah yang telah terjadi? Duduklah Kakang. Ki Tumenggung Jaya Taruna itu pun kemudian duduk menghadap Kanjeng Adipati. Apakah utusanku belum mengatakan apa yang sudah terjadi di sini? Sudah Kanjeng, tetapi Resa hanya mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan di sini. Korbannya adalah Raden Tumenggung Wrida Reksayuda. Ya, tetapi bagaimana hal itu dapat terjadi Kanjeng? Aku hanya dapat menirukan keterangan dari Kang Mbok Reksayuda, jawab Kanjeng Adipati yang kemudian mengulangi menceritakan peristiwa yang terjadi di Reksayudan itu dengan singkat. Ki Tumenggung Jaya Taruna mengangguk-angguk, dahinya berkerut. Namun tiba-tiba saja Ki Tumenggung itu bertanya, apakah Kanjeng tidak memanggil Kakang Tumenggung Reksabawa? Ya, aku telah memerintahkan seorang prajurit memanggilnya. Tetapi Kakang Tumenggung itu belum datang menghadap Kanjeng. Pembicaraan itu terhenti. Seorang prajurit masuk ke ruang dalam, duduk menghadap Kanjeng Adipati. Ampun Kanjeng, hamba sudah sampai ke rumah Ki Tumenggung Reksabawa, tetapi Ki Tumenggung Reksabawa tidak ada di rumah. Malam-malam begini, Kakang Tumenggung Reksabawa itu pergi kemana? Bertanya Kanjeng Adipati. Adalah kebiasaan Ki Tumenggung untuk berada di tempat-tempat yang sepi dan sendiri pada saat-saat tertentu. Tetapi tentu tidak malam ini. Kakang Tumenggung tentu masih letih. Jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, Kakang Tumenggung Reksabawa tentu ada di rumahnya untuk beristirahat, sahut Ki Tumenggung Jaya Taruna. Entahlah Ki Tumenggung, tetapi Nyi Tumenggung Reksabawa juga tidak tahu Ki Tumenggung Reksabawa itu pergi kemana. Baiklah, mundurlah, hamba Kanjeng. Demikian prajurit itu keluar dari ruang dalam, maka Ki Tumenggung Jaya Taruna itu pun berkata, ampun Kanjeng, hamba ingin melihat keadaan Raden Tumenggung Wrida Reksayuda. Silahkan Kakang, keadaannya masih seperti saat terjadinya pembunuhan itu. Ki Tumenggung Jaya Taruna itu pun segera memasuki bilik tidur Raden Tumenggung Reksayuda. Raden Ayu Reksayuda yang duduk di atas tikar yang dibentangkan di lantai di sebelah pembaringan beringsut. Dua perempuan menemaninya, namun keduanya tidak mengangkat wajahnya memandang ke tubuh Raden Tumenggung yang masih belum diusik. Keris itu masih menancap di dadanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Kembang Kecubung pada episode berikutnya. Sampai jumpa.